Hai semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Pada kali ini, DC Indonesia akan membahas arc cerita Aquaman The Others yang berada di era New 52. Dikarenakan video ini adalah video terakhir pembahasan Aquaman The Others, diharapkan kepada teman-teman yang baru bergabung, harap dilihat dulu video yang sebelumnya. Karena cerita ini tidak akan berarti jika tidak dilihat dari pertama. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan video ini, mari kita lewatkan bumper DC Indonesia. Yeah! Cerita ini dibuka pada saat 6 tahun yang lalu di Siberia. Saat itu setelah Aquaman dan The Others berhasil menyelamatkan sebuah desa dari longsoran salju seperti yang pernah diperlihatkan pada edisi yang ke-8. Di mana pada saat itu Aquaman kecewa dengan The Others yang lebih memilih untuk menyelamatkan warga di desa terdekat daripada mengejar Black Manta. Nah, di saat itulah ketika Aquaman merenung, tiba-tiba Vostok X menghampirinya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka seharusnya senang dengan keadaan desa yang akhirnya mereka selamatkan itu sekarang sudah aman. Namun Aquaman bertanya kepadanya, kenapa Vostok X sangat peduli terhadap penduduk desa tersebut sementara dirinya direkayasa untuk memilih kehidupan yang menyendiri. Ya, Vostok X pun hanya menjawab bahwa dia masih memiliki hati sama seperti Arthur sendiri. Kembali ke masa sekarang, sebuah kenangan yang tidak terlupakan bagi Aquaman mengenai kematian Vostok X, di mana dia sangat dendam dengan Black Manta yang baru saja membunuh temannya itu. Oleh karena itu, Aquaman pun berjuang untuk melakukan segala upayanya agar dapat membunuh Black Manta. Tapi oleh karena pulau yang mereka tempati itu sudah semakin parah runtuhnya, si Prisoner of War mengeluarkan kekuatannya dengan menahan batu-batu yang runtuh sebagai perisai kubah yang dapat melindungi mereka. Mera menyatakan gempa itu terjadi karena tongkat Raja Mati telah dicabut sehingga membuat pulau itu harus tenggelam, dan oleh karena itulah kemudian Mera membawa The Others ke tempat yang aman atas perintah Aquaman dengan sambil mengejar Black Manta. Namun sayang sekali, Black Manta kabur dengan menggunakan Globe of Transportation. Di saat itu, Black Manta menghubungi seseorang yang menyatakan bahwa dia telah membawa tongkat Raja Mati. Orang yang dia hubungi segera menemuinya di lokasi Black Manta. Namun Black Manta bertanya apakah dia sudah menyiapkan pembayaran upahnya. Di saat Aquaman dan yang lainnya berhasil keluar dari reruntuhan, Aquaman semakin marah karena melihat Black Manta yang berhasil meloloskan dirinya. Kemudian The Others bersama Aquaman dan Mera berkumpul kembali di pesawat The Operative, ya The Living Room. Stephen Shin masih merasa menyesal karena mengkhianati ayah Arthur. Namun Arthur Curry menjawab bahwa dialah yang telah membunuh ayahnya Black Manta. Oleh karena keinginan Dr. Shin lah yang awalnya itu dia ingin mengambil sampel darahnya Aquaman sehingga membuat orang tua Arthur mati di rumah sakit. Black Manta tidak membunuh ayahnya Arthur Curry yang sebenarnya yang meninggal karena serangan jantung. Dr. Stephen Shin pun menyatakan masalah ini tidak bisa dihindari. Namun meskipun demikian, Aquaman tetap mengejar Black Manta dan harus membayar kematian kedua rekannya. Kemudian The Operative pun mengungkapkan ternyata ayahnya Black Manta adalah seorang penjahat kriminal yang juga sedang diburu oleh pihak aparat kepolisian, di mana juga sebenarnya ingin membunuh Aquaman pada saat itu. Namun pengungkapan fakta tersebut tidak membuat Aquaman merasa puas. Sebelum melanjutkan ceritanya, ada baiknya bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, ayo dukung channel DC Indonesia ini dengan menekan tombol subscribe-nya. Kebangkitan DC dimulai dari kalian.
Beberapa saat kemudian, Aquaman pun pergi ke ruangannya bersama Mera. Dia mengungkapkan yang sebenarnya kepada kekasihnya itu karena dia merasa malu untuk tidak menceritakan The Others dan Black Manta mengenai masa lalunya. Dia mengaku dia tidak seperti manusia yang lainnya, terlebih lagi dengan mengenakan kostum Aquaman. Arthur Curry pun mengambil kostum Aquaman-nya yang baru. Mera menjawab bahwa setiap orang memiliki kesalahan, tapi dia bisa belajar dari kesalahan itu. Mera pun memeluknya dan menyatakan kepada Arthur untuk tidak boleh meremehkan siapa sebenarnya Aquaman. Yawara dan The Prisoner membenarkan apa yang Mera katakan. Berbeda dengan mereka, Arthur berubah dan mereka semua seharusnya juga berubah. Pada saat itu, tiba-tiba radar The Operative menyala yang menemukan sinyal Black Manta berada di tengah badai. Berpindah ke Black Manta yang bertemu dengan pesawat Atlantis. Di sana, dia melakukan transaksi dengan orang-orang Atlantis. Ada suara misterius yang datang dari dalam kapal Atlantian yang menyuruh si Black Manta untuk menyerahkan tongkat The Dead King. Tapi Manta menginginkan pembayarannya terlebih dahulu. Pintu kapal pun terbuka, memperlihatkan seorang tentara yang membawa peti untuk membayar apa yang baru saja dikerjakan oleh Black Manta. Menurut suara misterius tersebut, peti yang diberikan oleh si Black Manta itu berisi rampasan kapal yang pernah diselamatkan Black Manta dan ayahnya pada saat meninggal. Black Manta dan orang asing itu juga mempunyai kesepakatan yang lain. Setiap kali rencana orang asing itu terpenuhi, permukaannya akan menjadi milik wilayahnya Black Manta. Nah, saat Black Manta hendak memberikan tongkatnya kepada prajurit tersebut, tiba-tiba Aquaman muncul dan langsung mengambil tongkat Dead King Scepter. The Others pun bergabung dalam pertempuran. Aquaman sepertinya curiga orang misterius yang menghubungi Black Manta tersebut adalah orang Atlantis dan itu adalah saudara tirinya, Orm Marius. Orang misterius itu pun kemudian memerintahkan pasukannya untuk mundur, sementara salah satu tentaranya mengambil tongkat kerajaan dari Aquaman. Orang asing itu mengatakan dia masih belum sempat untuk menghadapi Aquaman. Nah, sedangkan si Black Manta melanjutkan serangannya. Dalam serangannya membuat The Prisoner menjadi sasaran empuknya Black Manta. Dan sebelum Black Manta mengakhiri nyawanya Prisoner of War, Aquaman pun datang menyelamatkannya, di mana tombak Raja Mati menghancurkan helm Black Manta. Black Manta tidak menghiraukannya. Dia tetap berupaya membantai The Prisoner dengan anak panah yang ada di lengannya. Namun Aquaman berhasil mematahkan anak panah Black Manta dan kemudian mereka pun saling bertempur. Pada pertempuran mereka akhirnya Aquaman dapat mengalahkannya. Black Manta pun memaksa Aquaman untuk segera membunuhnya agar semua orang yang ada di sana dapat menyaksikan. Mereka dapat mengetahui pembunuh seperti apa sebenarnya Aquaman. Meskipun Aquaman dendam dengan kematian kedua rekannya, dia pun hanya menjawab mungkin dia akan membunuhnya suatu hari nanti, tetapi tidak di hari ini. Setelah beberapa lama kemudian, Black Manta dan anak buahnya pun ditahan. The Operative dan Yawara memutuskan untuk bekerja sama menjaga relik tersebut tetap aman. Sedangkan The Prisoner of War menyatakan dia harus kembali ke rumah sakit. Namun Aquaman menyatakan kepadanya bahwa Dominic Torres perlu menemui keluarga roh pria yang selalu bersamanya. Di mana selanjutnya Prisoner of War mengunjungi sebuah keluarga di Cedar Falls, Iowa. Nah, di sanalah dia mewujudkan dirinya dengan semangat seorang prajurit yang pernah berjuang dengannya yang bernama Paul. Di mana maksudnya agar dapat berkumpul kembali dengan istri dan putranya. Kemudian Aquaman, Mera, dan anjing mereka, Aquadog, berdiri di dermaga di Teluk Amnesty Bay. Aquaman mengatakan kepada Mera bahwa ayahnya dulu selalu berdiri di tempat itu setiap pagi yang menunggu ibunya kembali dari lautan.
Namun selalu tidak ada hasilnya. Ibunya pun tidak pernah kembali yang membuat hati ayahnya menjadi sedih. Kemudian si Mera pun sempat bertanya mengenai apakah Aquaman mengira bahwasannya orang misterius yang berurusan dengan Black Manta itu adalah Orm Marius. Namun si Aquaman pun hanya mengira bahwasannya mungkin saja itu adalah Om Marius, saudara tirinya. Aquaman pun kemudian mengucapkan terima kasih kepada Mera karena telah menerimanya sebagai kekasihnya, dan Mera pun berjanji tidak akan pernah meninggalkan Aquaman. Nah, di saat mereka berciuman, mereka dipantau oleh orang Atlantis dari kejauhan. Mereka mengetahui ternyata Mera adalah ancaman terhadap rencana raja mereka, dan mereka pun setuju untuk menyingkirkan Mera, dan cerita ini pun berakhir. Oke, yang selanjutnya, art cerita pun akan memasuki judul yang baru, yaitu Aquaman Thrones of Atlantis. Nah, bagaimana ceritanya? Apakah sama dengan cerita yang ada di film animasi versi DCAO? Yang penasaran? Ayo kita beralih ke pembahasan yang selanjutnya mengenai Aquaman dan Mera yang akan segera bertemu dengan Justice League. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia menonton video ini. Kepada yang sudah subscribe, kalian sangat luar biasa. Kenalkan, nama aku Jimmy Brainstorming, satu-satunya admin yang masih semangat membahas cerita video komik DC. Jaga kesehatan teman-teman semua ya, semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikiran positif, semoga dipermudah dengan semua urusan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.